semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Zaki Musyafa dengan NIM 250306132. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Tractus respiratorius pada Gallus domesticus. Dan di sini, saya telah memiliki sebuah anatomi dari Tractus respiratorius pada Gallus domesticus. Dan juga untuk penjelasannya, saya telah menyiapkan sebuah gambar untuk dapat kita pahami bersama-sama. Langsung saja untuk itu kita masuk ke dalam penjelasannya. Yang pertama-tama, udara masuk melalui nostril, yang dimana nostril ini merupakan lubang bagian terluar pada hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara pertama kali ke dalam sistem pernafasan. Kemudian dari nostril, udara melewati turbinet yang berada di dalam nasal cavita, yang dimana ini merupakan struktur tulang rawan yang berada di dalam rongga hidung dan berfungsi untuk menyaring, melembabkan, serta menghangatkan udara sebelum masuk ke dalam paru-paru. Setelah dari turbinet yang berada di dalam nasal cavita, udara juga melewati koana. Koana ini merupakan celah yang berada pada langit-langit mulut yang berfungsi untuk menghubungkan antara rongga hidung dengan faring. Setelah dari koana, udara juga melewati infraorbital sinus, yang dimana ini merupakan rongga di bawah mata yang berhubungan dengan rongga hidung dan juga berperan untuk meringankan berat tengkorak dan berperan dalam sistem pertahanan mukosa. Setelah melewati infraorbital sinus, udara masuk ke dalam trakea melewati glotis. Glotis ini merupakan sebuah katup untuk mencegah makanan atau benda asing masuk ke dalam saluran pernapasan pada saat unggas menelan. Setelah melewati glotis, udara pun melewati trakea, yang dimana trakea ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan paru-paru. Setelah melewati trakea, udara juga melewati siring yang terletak pada persimpangan trakea sebelum berubah menjadi bronkus. Dan siring ini juga merupakan organ suara pada unggas, karena ketika pada saat udara melewati siring, udara tersebut akan bergetar dan menghasilkan suara. Kemudian setelah dari siring, udara pun masuk ke dalam primary bronchus, yang dimana ini merupakan cabang dari trakea yang masuk ke dalam paru-paru untuk mendistribusikan udara. Setelah pada sampai paru-paru, udara tersebut pun mengalami proses pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Dan di paru-paru unggas ini juga berbeda dengan paru-paru mamalia, karena dia tidak mengembang dan mengempis secara drastis. Setelah mengalami proses pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen ini, udara pun juga melewati costal impression, yang dimana ini merupakan area pada paru-paru yang bersentuhan atau menempel dengan tulang rusuk. Adapun 9 kantong udara pada unggas yang berfungsi sebagai pompa untuk menyalurkan udara searah dengan paru-paru. Di antaranya terdapat anterior thoracic, yang dimana ini merupakan kantung udara dada bagian depan, dan ada juga posterior thoracic, yang dimana ini merupakan kantong udara dada bagian belakang, dan ada juga abdominal. Abdominal ini merupakan kantong udara terbesar yang berada di bagian perut. Dan ada juga beberapa fungsi kantong udara, di antaranya yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan udara, dan di sini tidak terjadi pertukaran gas. Yang kedua, sebagai saluran pernapasan yang searah atau on way flow, yang berfungsi supaya paru-paru selalu mendapatkan udara segar baik saat menghirup ataupun membuang nafasnya. Dan yang terakhir, berfungsi juga sebagai meringankan tubuhnya pada saat ia terbang, dan juga mengatur suhu pada tubuh unggas. Berikut sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.